Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ahyurdana akan menjelaskan pengertian layanan prima dan manfaatnya. Pelayanan prima merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara baik atau minimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Layanan prima juga menekankan kepentingan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat serta transparansi dalam proses penyelenggaraan layanan. Melalui pendekatan ini diharapkan tercipta interaksi yang positif antara penyelenggara layanan dan masyarakat, sehingga tercipta hubungan saling percaya dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan publik. Implementasi layanan prima juga memerlukan upaya pengembangan terus-menerus, evaluasi dan peningkatan mutu agar dapat selalu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat. Terus, pelayanan prima juga bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Pelayanan prima tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebagai pelanggan, tetapi juga menjadi landasan untuk pengembangan standar pelayanan yang lebih baik. Dengan memprioritaskan kebutuhan dan kepuasan masyarakat, pemerintah dapat merancang proses pelayanan yang lebih efisien dan efektif, yaitu standar pelayanan yang terukur dan terstandarisasi, kemungkinan evaluasi yang objektif terhadap kinerja pelayanan publik, memperbaiki ketidaksempurnaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ini tidak hanya menghasilkan pelayanan lebih baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh layanan prima dalam kepuasan nasabah. Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap atau attitude adalah suatu layanan kepada nasabah dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri para karyawan adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpati, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaannya. Jika seseorang menjadi karyawan suatu perusahaan, sikap karyawan tersebut akan menggambarkan perusahaannya. Karyawan akan mewakili citra perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung. Nasabah akan menilai perusahaan dari kesan pertama mereka dalam berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sikap dari karyawan tersebut dapat mempengaruhi kepuasan nasabah. Pertumbuhan perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya yang sangat penting ialah menarik kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah melalui komunikasi yang baik serta menciptakan pelayanan yang berkualitas dan mampu menunjukkan kenyamanan nasabah. Pentingnya kualitas pelayanan yang baik agar terpenuhi harapan dan keinginan para nasabah sehingga menimbulkan kepuasan pada nasabah. Kepuasan merupakan perasaan senang yang dirasakan oleh seseorang setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja suatu perusahaan yang diharapkan. Jadi, pelayanan prima diperlukan atau sangat berpengaruh karena jika suatu nasabahnya tidak memiliki kepuasan dalam layanan primanya, maka kemungkinan besar akan berpengaruh kepada perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info tentang pengaruh layanan prima pada perbankan syariah. Pengaruh layanan prima perbankan syariah sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek yang dapat meningkatkan daya saing dan kepuasan nasabah. Berikut beberapa pengaruh utama. 1. Peningkatan kepuasan nasabah. Layanan prima yang cakup keramahan, kecepatan, dan ketepatan dalam pelayanan dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Kepuasan ini penting karena nasabah yang puas cenderung lebih loyal dan bisa menjadi promotor bagi bank syariah melalui word of mouth yang positif. 2.
loyalitas nasabah. Nasabah yang merasa mendapatkan layanan prima biasanya memiliki tingkatan loyalitas yang tinggi. Mereka lebih mungkin untuk tetap menggunakan layanan perbankan syariah meskipun ada tawaran menarik dari bank lain. Loyalitas ini sangat penting dalam industri perbankan syariah yang kompetitif. 3. Citra dan reputasi bank. Layanan yang baik berkontribusi pada pembentukan positif dan reputasi yang baik. Baik syariah yang dikenal dengan pelayanan yang unggul akan lebih mudah menarik nasabah baru dan menjadi kepercayaan nasabah yang sudah ada. 4. Keunggulan kompetitif. Dalam pasar yang kompetitif, pelayanan yang prima bisa menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional maupun sesama bank syariah. Hal ini dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. 5. Peningkatan kerja keuangan. Dengan meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, bank syariah dapat mengalami peningkatan dalam pendapatan melalui penambahan volume transaksi, penurunan biaya dan biaya akuisisi nasabah baru, dan pengurangan jamrat atau tingkat keluar masuknya nasabah. 6. Keputusan syariah. Keputusan syariah dan etika. Layanan prima juga menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dan etika yang tinggi. Hal ini sangat penting dalam menjaga kepuasan nasabah yang memilih bank syariah karena alasan religius dan etis. Kepatuhan yang kuat dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk menerapkan layanan prima bank syariah perlu fokus pada pelatihan sumber daya manusia, teknologi informasi yang mengevaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, bank syariah dapat mengoptimalkan pengaruh positif dari layanan prima terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Baik, cuma itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.